Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rafindra Hermawan. Oke, di video kali ini saya kedatangan motor New X-Trail ya. Ini Yamaha New X-Trail yang terbaru tahun 2020 ini. Penampakannya seperti ini motornya ya. Ini dari samping seperti ini. Ini malam ya, agak maaf kalau kurang jelas videonya. Karena ini malam, udah jam 11 malam ini saya video ini. Nah, jadi motor ini mau pasang alarm seperti biasa, seperti di konten-konten video saya sebelumnya masih membahas tentang pemasangan alarm. Nah, jadi di video kali ini saya mau pasang alarm di motor New X-Trail ini tahun 2022. Nah, ini untuk cara pemasangannya sangat gampang, teman-teman. Oke, sebelum videonya kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Bagikan agar channel ini bisa terus berkembang. Nah, jadi pertama kita harus buka bodi bagian belakang aja. Kita nggak usah buka bodi bagian depan, kita buka ini aja. Box bagian sebelah kanan ini dilepas ya. Jadi kita buka bagian ini aja, kita udah bisa pasang alarm nih. Nah, oke, saya buka dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, oke teman-teman, jadi kita buka bodinya seperti ini. Ini bagian belakangnya, lampu stopnya dicopot ya. Ini bagian sampingnya, tepengnya. Tadi ada berapa lapis ya tadi itu? Agak susah, double bodinya. Ada koper depan, ada koper dalamnya juga. Nah, ini penampakannya dari sini depan. Kita buka bagian sini aja, bagian sana nggak usah dibuka ya. Nah, kita penampakannya seperti ini. Nanti kita taruh modul bagian sini dengan toanya. Nah, ini kabel-kabelnya ada di sini. Ini kita nggak usah potong-potong kabel, kita cukup di jumper aja, dimasukin dalam soket seperti ini ya. Ini banyak soketnya seperti ini. Oke, langsung aja saya pasang dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah saya pasang alarmnya di sini ya. Untuk cara pemasangannya sangat gampang sekali nih teman-teman. Kalau untuk motor New X-Trail ini 2022, ini cara pemasangannya sangat simpel ya. Kabelnya nggak banyak. Di sini saya jelaskan satu persatu dulu. Nah, jangan lupa nanti modul alarm ini dibungkus ya teman-teman ya. Dibungkus biar nggak kemasukan air, walaupun sudah waterproof, jangan lupa dibungkus, saran saya ya. Karena masih sering walaupun udah waterproof kena steam masih masuk ya. Nah, jadi caranya pemasangannya seperti ini. Nah, ini saya jelaskan untuk kabel warna kuning dulu ya. Kuning 2 ini kita masuk ke soket sini teman-teman. Nah, ini soketnya soket warna putih dengan soket warna hitam ini nih. Nah, ini dibolak-balik nggak apa-apa. Ini yang warna putih, ini yang warna kuning masuknya ke soket yang warna putih, satu ke kabel warna hijau tua ini. Ini warna hijau tua. Lalu yang satu kuningnya ini masuk ke soket warna hitam, masuknya ke kabel warna coklat ya. Nih, kabel warna coklat. Nah, oke, langsung selanjutnya ini ada kabel oranye ya. Kabel oranye ini kita tarik ke belakang, kita masuk ke sini teman-teman. Ini di sini kabelnya warna biru ya, yang di tengah ini. Nggak usah dipotong, diselipin di sini aja, nanti dimasukin ke dalam soketnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini untuk kabel warna pink ya. Untuk kabel warna pink kita tarik ke bawah sini. Di sini ada soket pulser ya. Ya, ini kabelnya warnanya putih strip merah di sini ya. Untuk kabel warna pink masuk ke putih strip merah. Oke, langsung selanjutnya kabel warna hitam kita tarik ke nih. Di sini ada baut 8 di kuil, kita tempel di sini aja daripada kita buka-buka aki ya. Di sini. Lalu kabel warna merahnya kita tarik ke sini, ke kabel warna merah polos di bandit starter yang warna biru ini, yang kotak ini. Nah, di sini ada kabel warna merah polos yang gede, jangan yang merah strip putih ya. Oke, langsung selanjutnya untuk kabel warna biru. Di sini kabel warna biru ini nggak dipasang ya, karena request orangnya nggak mau dihidupin starternya dari remote. Jadi ini kita tidak pasang ya. Jadi kalau mau dipasang kita tarik ke kabel warna biru, tapi dirubah dengan relay dulu teman-teman. Kita rubah pakai relay kaki
4 juga bisa kita rubah pakai masa. Nah, cara merubah relaynya, skemanya ada di video saya ya. Nanti saya lampirkan di link deskripsi ya. Tapi ini jalur ininya kita rubah juga ya. Kalau untuk relay masuknya ke warna biru strip putih ini, ya ini nggak usah dicopot. Nah, kabel yang hijau strip kuning ini kita langsung jumper ke sini teman-teman, ke kabel kontak luar atau kabel warna coklat. Kalau statornya mau dihidupin ya, yang kabel warna hijau ini masuk ke warna coklat ini, yang kabel kontak luar. Tapi nanti starter dari tangan nggak perlu pakai rem ya, jadi netral, kita starter aja langsung hidup ya. Jadi kita nggak perlu neken rem, motor sudah bisa di starter. Kalau starter remote-nya dipakai ya ini nih ya, dirubah. Ini yang hijau strip kuning masuk ke kontak luar, yang ini nanti dirubah pakai relay yang dari remote. Yang kabel warna biru dari remote kita rubah dulu pakai relay biar jadi arus massa ya. Jadi masuknya ke warna biru strip putih nih. Ini untuk cara pemasangan relaynya sama seperti relay untuk starter Yamaha NMAX sama persis ya teman-teman. Ya, kalau sudah ini jangan lupa ini dibungkus. Nanti saya rapikan lagi. Ini naruh modulnya di bagian sini, di bagian bawah sini ya. Nah, ini saya rapikan dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini langsung saja saya review cara penggunaannya ya. Jadi di sini kita dapat remote seperti ini untuk alarm merek HD. Ini kita dapat 2 remote, satunya seperti ini. Untuk alarm CR7 merek HD juga sama pemasangannya ya. Ya, ini remote-nya juga mirip yang satu ya. HD ini biasanya CR7 seperti ini juga. Nah, untuk cara penggunaannya seperti ini. Nah, ketika kita parkir, kita tekan kunci gembok sekali, contohnya seperti ini. Kita tekan kunci gembok sekali ya nih. Nah, ini alarmnya saya tutup ya pakai tangan ini karena keras sekali nih, udah jam 10 malam dan jam 10 lewat ini. Saya nggak enak sama ini di perumahan ya. Jadi alarmnya dikecilin. Nah, jadi ini kalau udah seperti ini misalkan dibobol maling ya, kontaknya dibobol maling, motor ini nggak akan bisa hidup, alarmnya bunyi. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini alarmnya bunyi. Nah, kalau ini kan dikontak lagi nggak akan bisa nih. Nah, jadi kita buka dulu dari kontak, dari remote kita buka kunci seperti ini. Nah, kita buka kunci baru motor ini bisa nyala. Contoh seperti ini. Nah, untuk antisipasi begal kita dapat juga. Nah, jadi misalkan kita kena begal, motor ini kasihin aja nggak apa-apa. Motornya dikasihin. Nah, lalu kita ini jaraknya kurang lebih 70 meter, 50 meter kan. 50 meter, 70 meter. Tapi jangan nunggu jarak segitu ya. Kita jarak 10 meter aja, kita tekan kunci gembok sekali ya. Nanti otomatis motor ini mati dan ngunci, nggak bisa hidup lagi. Contohnya seperti ini. Nah, alarmnya bunyi. Nah, oke, kita netarkan lagi. Untuk starter dari remote tadi kan kita tidak pasang ya seperti ini, karena tadi orangnya nggak mau, jadi kita nggak fungsiin. Nah, ini bisa difungsiin. Nah, ini untuk hidupin speedometer. Nah, kita hidupin lewat tangan bisa ya. Nah, jadi kita nggak pakai kontak lagi udah bisa. Nah, contohnya seperti ini. Nih, misalkan kita misalkan kontak ini dibobol maling. Nah, jadi posisi kontak ini nggak bisa hidup lagi ya. Jadi kita ngidupinnya lewat remote bisa, tapi nggak langsung hidup ya. Kita lewat starter tangan aja. Jadi starternya kita lewat tangan. Jadi caranya seperti ini. Kita tekan tombol petir ini 2 kali. Nanti otomatis speedometer ini nyala. Nah, kelistrikan nyala, baru kita bisa starter dari remote dari tangan sini. Contohnya seperti ini ya. Kita tekan 2 kali, 1, 2. Nah, ini nyala. Kalau sudah seperti ini kita starter dari tangan juga bisa ya. Ini tanpa kunci kontak. Nah, ini bisa nyala ya. Untuk matiinnya kita tekan buka kunci sekali. Nah, itu mati. Oke, lalu untuk mode konvoy juga ada ini ya.
Mode konvoy kita tekan lonceng ini sekali, nanti mode hazardnya nyala. Tapi kalau untuk motor X-Trail ini sudah dilengkapi dengan mode hazard ya, jadi kita nggak perlu lewat remote lagi, bisa. Nah, ini kalau mau lewat remote juga bisa, kita tekan sekali, ini mode hazard ya, kita matiinnya sekali lagi. Oke, untuk mengatur tingkat sensitif ini bisa ya, jadi kita tekan lonceng ini kita tekan yang 2 detik ya, contohnya seperti ini. Nah itu bunyi nah itu satu ini satu sensitif, 1 sensitif 2 sensitif 3 nih. Nah ini sensitif 4. Nah kalau kita udah nemu sensitif yang kita mau, nah kita tekan nah misalkan 1 nih, nah kita tekan kunci gembok. Nah ini kalau disenggol nggak terlalu sensitif ya, gitu ya. Oke, mungkin untuk pemasangan kali ini sampai sini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.